Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore. Kicau mania, murai mania, pokoknya kicau mania dimanapun kalian berada. Senang sekali Media Bakul Tasik dan mumpung ada di Tasik, ketua dari HPBI Indonesia ya. HPBI Indonesia datang langsung dari Bandung bersama Bapak Keke. Om Keke. Om Keke. Selamat sore Om Keke. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Umur yang penting jiwa muda ya. Nah itu. Enjoy. Om Keke gimana nih? Ada misi apa nih datang nih? Saya diundang untuk survei lokasi dulu, lapangan, karena kita harus bantu untuk setting lapangan agar gelaran Jangkar Cup 1 ini terselenggara dengan sukses dan nyaman terutama. Kalau saya lihat lapangannya bagus, udah nyaman lah peserta. Dimanjakan Ya. Memang diinfokan juga ini pertama kalinya kontes burung di kawasan wisata. Dan Karangresik itu salah satu kawasan wisata favorit di Tasikmalaya loh. Bagus. Lihat tadi ya. Tinggal setting lapangan aja, yang bikin buat peserta tuh nyaman. Rindang, orang bawa keluarga mau wisata di belakang bisa gitu. Buat parkir luas. Jadi kalau saya lihat barusan, saya rasa akan terkesan. Dan saya juga lihat kemasannya ya, Om Keke. Ya. Ada 2 buah motor. Nah ini perdana loh untuk di Bandung untuk gelaran seperti ini, khususnya di kelas murai batu pemula ya, PAUD. Oh iya, murai dulu. Itu pakai motor loh. Iya, motor betul. Nah itu belum pernah. Nah ini ada yang berbeda nggak dari pakem penilaiannya untuk murai Sebetulnya kalau saya jelaskan, untuk pakem penilaian burung itu sama semua, tidak ada yang berubah, sama. Dasar utama yang sudah saya pernah terdahulu di konten di Facebook, penjelasan tentang pakem, sistem sama juga. Cuman yang besok ketat karena kelas PAUD ini pakai hadiah motor, itu saya akan tekankan ke panitia yang mengerti sekali tentang burung, tidak pakai sertifikat, tidak pakai ring, jadi tidak menjamin ya gitu. Jadi untuk menentukan itu fisik, diperiksa kelayakan burung itu layak nggak masuk di kelas murai pemula. Oh jadi posisinya nanti sebelum gantang diperiksa? Diperiksa, semuanya diperiksa, kelayakan burung tersebut untuk digantang. Bila mana ada yang dianulir, panitia tidak akan mendis atau apa, tapi silahkan dikembalikan tiketnya. Jadi diminta aja ke semua kicau mania, khususnya di Murai Batu, untuk kelas PAUD atau junior, diminta kesadaran. Karena gini loh, ada yang bilang, ini merah ke merah, istilahnya 22 ya. Oktober Kalau 2 tahun, 3 tahun gak rontok bulu, 2023. nyulam-nyulam sama merah ke merah. Berarti bukan pemula lagi, udah di atas 4 tahun. Ya, itu banyak kejadian. Karena saya pernah merawat burung dari teroto, merah ke merah, itu ada yang 2 tahun, 3 tahun gak rontok. Nyulam-nyulam. Malah ada yang bulu-bulu terotolnya masih. Jadi diminta kesadaran kepada komunitas burung khususnya. Kalau memang pemula ya kakinya masih basah. Ininya memang ada, saya jelaskan lagi, yang kakinya sudah kering. Padahal itu burung baru setahun umurnya. Kenapa masalahnya? Dia jarang mau mandi. Akhirnya dia kering. Kalau rajin mandi, ada juga yang umur 4 tahun. Ini masih basah. Tetap objektivitas tetap dari kaki sama ini mulut kadang-kadang. Ya. Jadi nanti panitia bukan melihat ring atau sertifikat. Ya, sertifikat bisa dibikin, maaf aja. Bisa dibentuk, bisa Jangkar dibikin. Cup Ring 1, bisa dicabut, 22 bisa dipasang. Oktober tahun Berarti panitia menyiapkan 2023. tim khusus lah, ya. Tim khusus yang mengerti tentang penangkaran, itu kita libatkan untuk mengontrol. Sebelum naik di pinggir-pinggir akan dibuka, akan dicek layak dan tidak. Bila mana ada yang tidak layak, silahkan kembalikan tiket. Bisa masuk ke kelas dewasa. Ya, mungkin saya lihat gini Om, saya kan lihat di Tasik, di medsos, di HPBU itu saya lihat di Bandung keren. Oh enggak juga. Stabil terus, tantangannya ramai terus. Apa sih ininya? Jangkar Cup 1, 22 Oktober kepedulian tahun dari para pengurusnya, baik 2023. dari segi divisi juri, itu betul-betul serius, tidak membedakan antara ini kalangan atas, ini bos,
kami tetap angka rumput sampai ke atas, kita kebersamaannya ada. Jadi hak suaranya ada. Ya benar, jadi nggak melihat burung Siapa pemiliknya. Kalau ada yang bilang itu dominan gitu, kebetulan burung itu juara, hebat. Bukan mesin loh, sewaktu kalah. Iya betul. Gitu. Jadi objektivitas penilaian di samping kita lebih ada konsep seperti 16 gantangan, di gantangan lebih sedikit, lebih transparan kelihatan. Oh iya betul, karena di Jangkar Cup sendiri saya lihat maksimal 36 gantangan ya. Betul. Kalau lomba sudah 72, memang pakai jurinya banyak. Sampai 12, kadang-kadang 8, tapi tetap waktu penilaian dikasih waktu berapa menit. Iya betul. Saya anggap sakti seorang juri bisa memilih 72 gantangan juara 1. Dikasih waktu 15 menit. Sakti saya bilang. Meskipun jurinya banyak kan? Walaupun juri banyak, karena dia muter. Iya tapi tetap. Pada saat juri tersebut ada di sini posisinya, nggak tahu tuh burung kerja atau tidak. Iya betul. Kalau burung 24-36 kelihatan. Dan peserta tuh lebih bisa lihat. Wah itu layak. Ya kan? Juaranya ini layak kelihatan. Apalagi hanya 16 gantangan, 4x4. Peserta harus berani, panitia harus berani. Kita yang di Piala Jangkar ini, khususnya di Tasik, akan diberikan fasilitas tempat duduk, double trap. Nanti peserta yang berhak sama joki 1 masuk ke dalam, duduk jarak 3 meter ke burung. Bener-bener jadi si peserta tuh lihat langsung ya? Ya. Jangkar Cup 1, Di dalam, 22 jarak 3 Oktober meter. tahun Kita sediakan fasilitas 2023. tanpa teriak. Ya. Kalau ring luar itu untuk peserta yang mau nonton. Lebih nyaman, lebih jelas. Pemilik tuh kalau kalah pun, oh iya. Juri kita mau nakal ketahuan, Pak. Iya betul. Jadi, oh burung gini kok bisa juara. Nah itu juga harus ada pemahaman pakem penilaian. Iya betul. Saya kembali bahas masalah pakem. Burung murai batu. Katanya ini ada yang bilang, sekarang kok pakemnya berubah. Sama di manapun juga sama. Iya, pada saat kelas tersebut tidak ada yang sesuai pakem, ya terpaksa yang ada. Tipe tembak misalnya yang menonjol, durasinya kena, ya kepaksa burung itu. Nggak ada, karena nggak ada yang roll tembak, nggak ada yang sesuai pakem gitu. Oh iya betul. Kadang-kadang image orang, wah kok sekarang IO ini tipe tembak. Jangkar Cup 1, Ada 22 burung Oktober si IO tahun ini malah tipe sujud, 2023. Di kami tidak. Sujud kalau volumenya nggak ada, yang ngeplos kosong, nggak menjamin juara. Tipe tembak dahsyat panjang berhenti, tembak lagi berjeda, itu juga nggak bisa. Kecuali tidak ada pembanding. Tidak ada pembanding yang lain. Kita cari yang sempurna terus terang ya. Dalam sesi itu. Ya. Ya. Jadi saya cerita ke juri, nekankan, carilah burung yang sesempurna mungkin. Dari durasi kerja, terutama gini lah, bukan hanya durasi. Kualitas, power harus ada, sambung menyambung roll tembak istilahnya begitu. Durasinya harus kena. Kalau dia hanya setengah main juga nggak bisa juara. Walaupun sehebat apapun. Penilaian itu kita sekarang maksimal 36 gantangan hanya 12 menit. Kalau 12 menit penilaian, bagaimana bisa ada spare? Ada burung jeda aja dikit. Kalau ada yang lebih dari itu kan harus lewat, gitu. Dan penyisiran kami kalau 36 itu blok dorong. Blok dorong berarti susunya. Jadi harus mengerti faktor luck itu ada tetap kalau blok dorong. Pada saat di lingkaran blok tersebut, satu juri itu menilai hanya 6. Hanya 6 dulu. Dikasih waktu 1 menit. Di blok tersebut burung itu hebat, kasih tanda aja. Begitu muter geser, juri berikut yang masuk itu masih hebat. Juri ketiga masuk itu lagi berhenti, nggak mungkin ngasih mentok. Iya betul. Muter lagi, nanti di akhir penentuan pada saat putaran bebas, membedakan mana yang layak juara dan tidak, di situ dikerucutkan. Yang setiap juri ada minimum 4-5 juri masuk ke situ stabil, itu yang biasanya juara. Oh iya betul. Nah itulah faktor lucknya di situ. Kadang-kadang, wah burung gua bisa kalah sama itu gini. Coba perhatikan juri tersebut ada di situ nggak gitu. Perhatikan juga langkah juri. Kalau juri nggak ada di situ nggak mungkin lihat yang jauh-jauh. Iya betul.
Kedua, saya bukan ngajarin ke peserta, perhatikan perilaku juri di lapangan. Kalau dia tetap fokus ke burung, saya rasa faktor unsur-unsur negatif itu jarang terjadi. Tapi kalau matanya jeleletan ke peserta atau jeleletan ke juri yang lain, juri yang bersangkutan berarti tidak pede. Iya. Masih nengok sana, nengok sini, nggak fokus ke burung. Ya memang suka ada. Sering. Lihat orangnya yang teriak. Emang Nah, itu yang saya bilang. Kalau juri seperti itu, maaf, bukan merendahkan. Harus banyak belajar. Fokus maksud saya. Untuk fokus melihat burung. Pertama, tanggung jawab. Seorang pengadil, itu semua yang ada di gancangan itu mereka bayar. Ya, punya hak yang sama. Burung nggak bunyi pun harus wajib dilihat. Jadi pemilik tuh, waduh gua udah dilihat burung nggak bunyi. Menyadari sendiri. Makanya sering terjadi teriakan. Karena burungnya nggak dilihat. Jangkar Cup 1, Burung lagi nembak, 22 juri Oktober lagi tahun nengoknya kemana aja. Nah, itu yang bahaya. 2023. Jadi orang emosi kan. Gua dikolongin lah atau istilahnya ada burung nggak dilihat gitu. Itu makanya tetap saya nekankan juri kami tetap harus burung bunyinya seperti apa, nggak bunyi wajib untuk dilihat, dinilai. Mereka punya hak sama. Nah, mungkin segitu dulu ya, Om Gatot. Ya, ini ada gebrakan baru juga di Beranjangan. Oh, Beranjangan gimana, Om Gatot? Ada permintaan khususnya Beranjangan di tingkat undangan. Undangan dari komunitas ya, biasanya maksimal tiket cuma 300. Ini ada permintaan kalau nggak salah 500 sampai 1 juta. Oh, kelas challenge sih berarti ya? Challenge 16 gantangan kalau nggak salah. Luar biasa Beranjangan nih. Ada yang Ya, spesial jadi nanti. cuman satu aja, ada satu titipan pakem kembali lagi. Ini ada keluhan. Pemain komunitas Jawa Barat kalau pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur selalu kalah. Ya. Sebaliknya pemain Jawa Tengah itu kan komunitas satu wadah. Ya. Balik ke Bandung juga demikian kalah. Itu sebetulnya mudah, pakemnya gak sama. Di sana tipenya seperti apa, harusnya dijadikan satu. Jadi pakemnya begini, orang mau lomba kemana aja sama penilaiannya, tinggal ngadu rezeki sama durasi kan. Ya. Di Bandung atau khususnya Jawa Barat di pakem kami itu Beranjangan tuh harus nyambung-menyambung, kecil ke besar tuh harus hidup, ngeper harus lengkap. Burung ngeper nggak menjamin main lagu loh. Iya. Ngeper gini kan kalau di kenari mah birahi. Iya, birahi. Kalau dia ngepernya normal sambil bunyi nyambung-menyambung, itu udah bagus. Dan tidak menjamin tembakan aja, dia harus kombinasi lah, suara kecil, besar. Jangkar speed Cup juga 1, 22 Oktober tahun Jadi harus 2023. sempurna burung, diusahakan. Kalau nggak ada yang ada. Ya. Nah ini belajarnya jadi untuk pemain juga bisa melatih burung tersebut. Bagaimana caranya untuk cari burung sempurna, ya kan? Iya, betul. Manusia tuh nggak ada puasnya, maunya lebih terus. Kalau sudah mentok di situ ya udah cari lagi bahan, kita latih lagi gitu. Nah ini yang saya harusnya koordinasi antara sesama komunitas, baik itu pakem maupun sistem. Dia seperti yang dibicarakan beberapa kali. Contohnya ijo atau jenis burung kenari. Di kota ini kayak begini, burung ngeruji atau apa di dis dan sebagainya. Kok pindah ke kota lain kok enggak? Ini harus diambil satu aturan, bukan yang pakem. Aturan, sistem. Jadi di Tasik khususnya saya kembalikan masalah bendera durasi di HPBI. Bendera durasi. Oh berarti ada bendera durasi? Ada. Jadi semua jenis kan sistem blok. Ya. Pada saat juri tersebut ada di blok tersebut 6 burung, burung tersebut tidak bunyi selama dia ada di situ 1 menit. Dia akan berikan tanda benderanya warna biru. Biru tuh tidak bunyi berarti? Tidak bunyi, berarti kan kena sama juri, durasinya nggak jalan. Nggak ada ya. Juri berikutnya masuk ke blok tersebut. Jangkar Masih Cup juga nggak 1, bunyi. Dikasih lagi 22 Oktober Kalau tahun pakai 6 juri sudah kena 2 2023. juri, berarti dia durasi di bawah 80%.
Oh iya, ya. Itu Jadi memang, itu di samping memudahkan, lebih transparan buat korlap juga, buat juri yang lain. Waduh, itu udah kena durasinya kena. Gua nggak berani ngasih konser. iya. Ada terbukti. Nggak ada istilahnya ada pemain. Wah, burung gua dari awal sampai akhir jalan begini-begini. Mana buktinya? Kalau ini ada. Oh iya, jadi yang dikasih tanda bendera itu Om yang kurang berarti ya? Nggak bunyi. Yang nggak bunyi? Nah, Oh iya. kalau di Anis nggak teler. Nggak teler. Kalau Anis merah nggak teler, cuman ngeplong-ngeplong kasih bener durasi. Karena biasanya sih saya lihat kalau di Ani misalnya yang teler duluan dikasih. Itu yang bahaya. Ini kebalikannya berarti? Itu terbalik. Kalau di kami itu bahayanya gini, dimanfaatkan oleh oknum. Burung nggak teler kasih tanda teler. Dia kerjanya di akhir. Kalau gitu kan bukti dia gak bunyi, nggak teler. Jadi pada saat penentuan di menjelang pertengahan ke akhir nggak berani dia ngasih konser karena bener durasi. Apalagi kalau 3 udah 50%. Nah, itu mungkin salah satu yang membedakan ya. Dari HPBI. Jadi netralisirnya mengenai penilaian. Jadi kita juga sebagai penonton tuh bisa lihat gitu kan. Lebih jelas. Oh iya, itu kurang. Jadi terbuka lah ya. Lebih transparan dan peserta boleh di dalam. Ya. Ya kan jarak 3 meter. Burung gua bunyi nggak gitu kan. Kalau merasa burung nggak bunyi merasa bunyi, wah itu kelewat. Kadang-kadang ada kejadian kecerobohan lah. Ada satu juri pas kan bergeser. Bendera durasi terakhir silakan bergeser. Pada saat geser itu burung bunyi. Kan kelewat ya, nggak sempat kasih bendera. Itu sering rancu. Makanya saya bilang, itu harus tetap diperhatikan. Kalau kamu sudah pindah blok, baru kasih bendera. Itu sering rancu suka ada. Kenapa burung gua bunyi? Iya, pada saat sudah mau pindah perbatasan gitu. Bunyi. Ya itu harus menyadari kalau burung bunyi. Ya pasti nggak jalan lah burung-burung gitu biasanya. Durasinya pasti kena. Itu sering terjadi di PAUD. Murai Batu. Kan cetol-cetol. Bunyinya bukan ngerol kayak Anis mah udah teler, udah pasti itu yang Jangkar dinilai. Cup 1, Burung ngeplong mana ada 22 yang nilai. Oktober tahun 2023. Mungkin ada lain. Ya kalau misalnya ada pertanyaan, maaf saja, saya tuh nggak masuk Facebook. Bisa melalui pengurus yang lain, bisa disampaikan melalui saya. Ada masukan apapun kita tetap terbuka, open. Karena terus terang aja HPBI itu menerima masukan dari kontestan. Kita tuh tanpa ada peserta atau kontestan mau jadi apa ya seorang organisasi. Kita justru butuh dukungan dari komunitas. Itu aja. Jadi bukan karena materi, karena si ini mah dikasih uang fee dan sebagainya baru berkelompok. Bukan. Kita butuh masukan. Kalau ada kekurangan kita terima. Oke. Mungkin itu aja ya Om. Ya. Karena lumayan udah 20 menit. Pokoknya jangan lupa Jangkar Cup 1 Minggu 22 Oktober ya bersama HPBI di kawasan wisata Karangsik 22 Oktober. Brosur pun sudah menyebar di dan di situ ada kerjasama dari pihak panitia Jangkar Cup. Penjurian menggunakan jasa HPBI. Jadi kita tuh membantu untuk penjurian aja. Oh iya. Nah, itu benar. Jadi panitia penyelenggaranya dari warga Tasik sendiri, dari Jangkar Cup. Dan memakai penjurian HPBI berarti ya. Ya dipertegas seperti itu. Oh iya. Oke. Segitu dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Pokoknya jangan lupa 22 Oktober di Taman Wisata Karangsik Tasikmalaya ada Jangkar Cup 1 dan bakal spektakuler. Dimanjakan. Satu lagi titipan dimanjakan, ini setiap gantangan dikasih extra jos. Iya. Setiap peserta dikasih extra jos 2 botol. Extra jos gratis loh. Kemudian ada dari sari roti. Roti itu dikasih terus ada kopi. Yang ngantuk dikasih kopi mix juga tuh. Jadi benar-benar kali ini dimanjakan. Mantap, pokoknya teman-teman jangan lupa ya. 22 Oktober Tasikmalaya bakal ada event spektakuler. Ya. Begitu dulu, Om Keke. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.